Oke, jumpa lagi dengan saya Dr. Rizal dalam acara Ngobrol Psikiatri. Di sini sudah ada bintang tamu kita, Halo. Dr. Maharani Argani. Silakan kenalan dulu, Mbak. Halo, saya Dr. Ganis, saya residen psikiatri di UGM. Sekarang menjadi juniornya Dr. Rizal. Itu nggak sebut nggak apa-apa sih. Ya. Baik, Gila nggak? iya nggak apa-apa. Maharani Arganis ya. Itu namanya kenapa? Artinya apa sih? Waduh, takut banget nih. Tanya ini arti nama, padahal ini Enggak, kopi. karena Arganis tuh kayak ini ya, sampo itu bukan? Bukan. Jadi Maharani Arganis adalah Arganis itu tempat lahir. Saya lahirnya namanya di Gunung. Nama tempatnya itu adalah Gunung Madu. Gunung itu bahasa Jawanya apa? Argo. Argo. Yeah. Madu itu? Madu. Madu Manis. itu rasanya? Manis. Jadi Arga? Kok masa gitu banget sih? Iya. Jadi itulah arti nama Arganis. Oh Gitu. begitu ya, ya. Oke. Kita telan saja. Baik, panggilannya Dr. Ganis ya. Dr. Ganis, gini kita akan membacakan beberapa statement ya toh. Dari setiap statement yang saya bacakan, nanti Dr. Ganis silakan mau setuju atau tidak setuju. Oke. Dan kasih tahu alasannya dong kenapa milih nggak setuju atau setuju ya. Oke. Sebelum statement mungkin saya kasih tebak-tebakan dulu. Olahraga apa yang nggak bisa dilakukan di malam hari? Olahraga apa yang nggak bisa dilakukan di malam hari? Betul. Apa ya? Jebakan pasti ini. Apa dong? Apa ya? Apa ya? Apa dong? Clue. Apa ya, terserah, kan katanya hobi olahraga. Ya tapi mau olahraga bisa dilakukan Masa? kapanpun. Apa ya? Apa? Yang nggak bisa dilakukan di gelap-gelap gitu? Apa? Gelap-gelap. Apa ya? Tenis. Salah. Tinggal nyalain lampu sih sebenarnya. Ya. Terus? Sulit deh. Nge-gym tapi gymnya tutup dan mati lampu. Salah. Nggak tahu. Oke, Nyerah. pas ya. Olahraga yang nggak bisa dilakukan di malam hari itu lari pagi. Ya. Berarti jawaban saya juga benar dong. Kalau nge-gym tapi gymnya tutup dan mati lampu, nggak bisa dong. Ya gym kan, nama olahraganya gym, bisa dilakukan kapan saja. Ya. Kalau lari pagi, Iya, namanya iya. aja lari pagi kan. Iya aja. Oke, kita mulai. Statement pertama ya. Lari pagi itu ya, sebenarnya bukan coping stress, cuma alasan orang aja biar bisa flexing di Insta Story. Setuju? Setuju. Oh, jadi orang lari pagi itu cuma dalam rangka cuma update doang gitu ya? Olahraga lari pagi itu bukan coping stress. Iya, soalnya olahraga setuju karena olahraga pagi itu nggak hanya melulu untuk coping stress saja. Ya kalau misalnya memang itu rutinitas atau kewajiban dia adalah atlet. Ya, tapi kan pertanyaan saya sebenarnya itu bukan coping stress tapi cuma untuk flexing doang. Iya nggak juga sih, cuman pernyataan yang itu bukan coping stress ya nggak juga. Gitu, nggak juga karena ya alasannya banyak gitu. Cuman kalau antara itu hanya untuk flexing, ya ada nggak ada juga yang flexing untuk flexing Strava itu banyak. Ya, oke. Kalau flexing itu bukannya nambah stres apa rilis stres sih? Flexing itu sebenarnya sesungguhnya menambah stres. Cuman banyak orang yang tidak sadar kalau flexing itu nambah stres. Karena itu tuntutan dari society, tuntutan dari lingkungan supaya kita bisa menjadi apa yang lingkungan itu mau gitu. Nah, kalau Mbak Dr. Garis sendiri suka lari pagi apa enggak? Suka. Oke. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan VO2 max-nya. Atlet berarti ceritanya? Enggak juga sih, dalam rangka karena saya sudah jompo, sudah 30-an, sebut umur malah sudah jompo, jadi harus olahraga supaya badannya lebih sehat. Itu aja sih. Kalau flexing itu bonus. Oke. Tapi emang lari bisa bikin
buat coping ya? Bisa. Oke. Kenapa kok bisa menghindari stres coping ini? Apa lari pagi apa itu? ya? Itu adalah salah satu coping defense mekanisme yang bagus ya. Itu adalah istilahnya kalau kita sebut yang matur. Salah satu bentuk sublimasi. Jadi ketika stres kita salurkan ke olahraga, karena olahraga itu bisa meningkatkan yang namanya serotonin, di mana serotonin itu adalah salah satu neurotransmitter yang berperan dalam kejadian stres atau depresi. Sehingga ketika serotoninnya tinggi, ketika kita stres, depresi, itu bisa membantu lah untuk meningkatkan serotonin sehingga kejadian itu bisa diminimalisir lah. Orang stres itu kan karena masalah. Kalau kita lari pagi, masalah hilang. Enggak juga. Masalah solusi tetap harus dicari. Solusinya gimana gitu. Cuman itu hanya salah satu untuk supaya ya coping kita tadi, daripada misalkan nanti copingnya itu malah menyalahkan orang lain atau malah banting barang atau malah yang lain, lebih baik copingnya dengan cara disalurkan ke olahraga gitu. Salah satunya lari atau olahraga yang lain juga boleh. Oke, berarti pernyataan ini setuju atau tidak setuju? Lari pagi itu sebenarnya bukan coping stres, tapi untuk flexing aja. Ambigu sih, tetap ada setuju ada tidak setuju. Tergantung konteks. Secara umum orang-orang melakukan lari pagi. Iya, untuk coping. Untuk coping. Tidak untuk flexing. Oke, berarti tidak setuju. Ya, okay. Ya deh. Ya, oke, saya juga tidak setuju ya, karena coping stres bisa salah satunya dengan olahraga. Oke. Pernyataan kedua. Apa ya? Sebentar. Kalau olahraga sampai capek banget, ya, itu tandanya kamu lagi kabur dari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ya benar sih, tapi nggak juga gimana? Karena kan itu pernyataan yang basicnya apa nih, ceritanya seperti apa nih, olahraga sampai capek banget tuh capeknya seperti apa? Ya kita kan kena masalah itu tiap hari datang tanya soal problem akhirnya burnout. Makanya kita pilih lari pagi. Tapi kadang kita lari pagi sampai capek banget, dan itu sebenarnya bukan kita ingin apa ya menyelesaikan masalah, tapi malah kita ingin kabur dari masalah. Itu ada ekspresi kita namanya hanya kabur aja sih. Iya bisa sih, bisa aja, bisa sih. Tapi ya tergantung konteks ya. Kalau saya tetap tergantung konteks dan cerita di belakangnya. Cuman kalau ngeliat di sini tendensinya ke apa tadi kabur dari masalah tendensinya. Cuman tetap harus dilihat latar belakang ceritanya kayak gimana sih. Gitu Dokter Ida. Karena lari pagi sampai capek, namanya lari pasti capek. Iya, tapi sampai capek banget nih istilahnya. Iya, kalau memang programnya gitu. Tapi ya tergantung, kalau dalam konteks ini mungkin bisa jadi ketika dia lari pagi sampai capek banget, bisa jadi memang dia lagi mencernihkan pikiran juga bisa. Ya coping itu tadi. Mungkin karena masalahnya gede banget sehingga dia butuh porsi lari paginya itu juga ditambah dari biasanya. Enggak juga sih. Semakin gede masalah, semakin capek dia olahraga. Belum tentu juga sih. Kalau saya sih belum tentu ya, karena mungkin aja itu salah satu bagian dari programnya dia. Memang programnya lagi capek banget, besok larinya santai, besoknya larinya capek, karena memang program lari itu kayak gitu. Jadi ada di satu minggu nih dia hanya jogging ringan, terus habis itu besoknya interval sampai capek banget, besoknya jogging ringan lagi. Tapi kalau konteksnya seperti ini ya mungkin bisa jadi dia hanya kabur dari masalah. Kalau lari terprogram, ya mungkin bukan coping, itu memang olahraga rutinnya dia. Ya mungkin olahraga rutin campur coping bisa jadi. Karena itu salah satu olahraga rutinnya dia, tapi itu juga dilalah sebagai salah satu coping mekanismenya dia dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, masalah di kehidupan sehari-hari sekalian sambil menyelam minum air. Oke, berarti iya mungkin bisa setuju bisa. Ya sampai capek banget, mungkin dia lagi dapat masalah. Mungkin. Dan dia berusaha kabur gitu. Kalau berusaha kabur ya mungkin tetap nih. Oke, kita lanjut pernyataan ketiga ya. Efek olahraga kesehatan mental lebih kuat
dari efeknya ke pembentukan badan? Susah ya ini. Gimana? Ya pengalaman lah, cerita nggak apa-apa. Tergantung. Semuanya tergantung. Jadi soal pernyataan ini tergantung dari background ceritanya ya. Tergantung mati nggak apa-apa. Iya, ya depends ya. Pokoknya kan. Jadi kalau misalkan memang pada seseorang itu saat itu kondisinya memang lagi terpuruk banget, lagi stres banget, ya mungkin memang lebih besar efeknya ke kesehatan mental. Tapi kalau pada orang yang biasa, bisa jadi memang dia lagi program untuk pembentukan badan, efeknya lebih besar ke situ. Mungkin dibarengi dengan yang lain, kita nggak tahu nih. Tapi kalau dalam konteksnya ini mungkin ya lebih besar nih, lebih besar ke efeknya kesehatan mental daripada ke apa tadi, pembangunan body goals. Cuman tergantung juga tipe olahraganya juga seperti apa. Apakah tipe olahraga yang memang terprogram, apa tipe olahraga yang bikin fun? Kan olahraga nih di sini olahraganya apa nih, sports atau exercise? Karena beda nih sport sama exercise. Sport ya. Sport ya memang mungkin kesehatan mental. Tapi kalau misalkan untuk exercise bisa jadi memang untuk body goals. Exercise dan body goals, dan juga untuk membentuk massa otot, membentuk ketahanan tubuh supaya lebih kuat ya. Kalau kita nggak latihan, kita nggak exercise, itu kan juga nggak bagus ya, karena semakin tua tulang kita kan juga semakin densitasnya juga semakin turun, sehingga ya memang perlu banget untuk exercise. Exercise itu seperti apa? Kayak angkat ban, kemudian kayak cardio rutin ya, exercise seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk sportnya dalam artian seperti main pingpong mungkin, atau main tenis, main basket, yang olahraga permainan itu namanya sports ya. Mungkin untuk lebih banyak efeknya, pengaruhnya ke kesehatan mental daripada body goals. Ya benar juga sih, tergantung tadi ya. Saya baru tahu juga olahraganya sport sama exercise beda. Beda. Sport lebih ke fun, exercise lebih ke pembentukan badan. Kayak kalau catur itu apa? Catur kan juga masuk cabang sports kan? Iya. Nah, catur pembentukan. Permainan. Tapi kan bukan exercise. Ya, makanya untuk kita bisa sports, kita harus basicnya, harus exercise juga harus bagus, harus kuat. Kalau nggak nanti cedera. Oke, ini supaya bisa dijawab, coba direfleksikan. Apa? Takut gitu? Ke Mbak Tari sendiri deh. Apa? Ya, efek olahraga itu lebih ngefek ke mental apa lebih ke body goal? Kalau saya dua-duanya sih. Dua-duanya, karena this one is more. Which one the most? Both. Sama, kalau saya sama, karena kesehatan mental juga ngaruh, ke badan juga ngaruh, karena badannya enak, istilahnya karena badannya, jadi nggak bisa dipisah-pisahkan kalau menurut saya ya. Karena misalkan dengan exercise badan kita bertambah kuat, tulang kita bertambah kuat, massa otot juga bertambah. Kemudian bonusnya adalah mungkin badannya juga bisa lebih enteng, lebih bagus. Itu pengaruh ke moodnya. Ya kan, ketika moodnya baik, maksudnya ketika olahraganya baik, moodnya baik, kesehatan mental juga oke. Jadi bareng. Jadi nggak ada yang ini. Jadi kalau saya sebenarnya sih tergantung case, dan kalau di saya sendiri dua-duanya berpengaruh ke kesehatan mental juga oke, ke badan juga oke. Jadi intinya adalah olahraga itu baik, exercise itu baik. Itu aja. Yaudahlah, kita batalkan aja pernyataannya. Oke. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Olahraga bareng teman lebih manjur mengusir stres dibandingkan olahraga sendirian. Jangan bilang tergantung lagi. Karena sama pernyataan ini buat saya semua tergantung ya. Ada yang memang tipikal orang yang lebih suka olahraga sendiri. Enggak lah. Kita banyak pendapat. Kalau saya sih lebih suka ada temennya ya gitu. Jadi kalau saya dengan teman itu lebih enak, lebih oke. Karena ada temennya, ada teman cerita. Apalagi wanita ya, butuh mengeluarkan berapa ribu kata dalam sehari. Nah itu bisa tersalurkan dengan olahraga dengan teman gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin
lebih nyaman dengan sendiri, mungkin akan lebih prefer olahraga sendiri seperti ke gym sendirian, angkat beban, pulang gitu. Tapi ada juga yang memang orang-orang yang lebih suka bareng-bareng temen gitu. Jadi ya biasanya itu tergantung orangnya ya, nggak bisa digeneralisasikan jadi sama temen lebih oke gitu ya. Mungkin penelitiannya sudah ada ya, saya belum cek penelitiannya. Kalau dengan temen oke, cuman sepertinya sih ya tetap tergantung. Intinya olahraga itu baik. Bahkan olahraga sendirian tapi tetap bisa dapat apa ya istilahnya aktivitas sosialnya kan ada juga. Ada, makanya tergantung tadi. Ke gym bisa dapat aktivitas sosialnya, lihat kak kanan kiri. Walaupun sendirian tapi kan banyak orang, tapi sendirian nggak interaksi. Nah itu tetap dapat sih gitu. E-sport misalnya? E-sport tuh? Iya, e-sport tuh apa? Aduh. Kalau kata Menkom, e-sport tuh apa ya? E-sport tuh ya olahraga. Game. Ya nggak tahu game apa bukan itu. Tapi namanya e-sport. Oh, kebetulan saya tidak pernah ya e-sport, jadi ya mungkin Dokter Rizal sendiri yang bisa menjelaskannya ya. Sama pendengar setia YouTube channel ini. Iya kan kita sering dengar istilah-istilah. Mabar. Mabar itu apa? Main bareng. Oh ya, saya nggak punya. Itu kan e-sport yang dimainkan. Iya, saya nggak tahu. Saya bisa bareng-bareng. Padahal cuma di dalam kamar. Ya itu mungkin efeknya menghilangkan stres, tapi tidak baik untuk tubuh ya menurut saya ya, karena radiasi, handphone, terus nggak gerak di kamar aja, nggak keluar keringat, exercise-nya nggak ada, jadi ya hanya untuk fun dan hanya untuk sosialisasi sama teman. Tapi kalau untuk cari manfaat efeknya untuk badan, untuk tubuh, kok lebih baik yang sports yang lain gitu. Okay. Tapi ya itu untuk selingan nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan olahraga. Jadi intinya setuju ya kalau olahraga bareng teman itu lebih maju mengusir stres daripada yang sendirian. Oke. Baik, kita lanjut pertanyaan kelima. Scroll TikTok tentang olahraga nggak pernah sama manfaatnya dengan olahraga beneran. Oh iya jelas. Lagi olahraga jari itu scroll. Iya kan olahraga jari, jadinya ngapain di Aduh, enggak, soalnya itu kan intensitas juga nggak tinggi, nggak bekerja dengan keras ototnya, jadi nggak ngaruh apa-apa, lagi itu cuma jempol. Tapi kan kita jadi apa ya? Doom scrolling, no. Iya. Nggak, tidak setuju. Kalau misalnya nggak punya waktu luang daripada scroll TikTok, lebih baik jogging aja atau nonton YouTube, strength training setengah jam, 1 jam cukup, sudah itu udah bagus banget daripada screen time-nya scrolling TikTok. Tapi kan scrolling TikTok bikin kita antusias untuk melakukan olahraga itu. Oh tidak, itu hanya biasanya diangan-angan aja. Lebih baik langsung dilakukan aja. Olahraga yang dilakukan itu lebih baik daripada olahraga yang hanya diangan-angan. Kan kita cari ide ceritanya. Olahraga apa ya? Bingung nih, scroll TikTok ah. Tidak, olahraga tuh banyak, gak usah cari ide. Tinggal lari udah olahraga, tinggal push up udah olahraga, tinggal plank udah olahraga gitu. Olahraga tuh mudah, yang buat susah tuh niat. Oke. Mantap ya. Oke. Saya kira itu 5 pernyataan yang sudah dijawab. Tadi berapa ya? 3 setuju, 1 tidak setuju, 1-nya dibatalkan. Karena ya nggak bisa jawab sih, nggak tahu sih. Iya karena semua itu tergantung case-nya, tergantung orangnya, tergantung siapanya. Pada intinya adalah olahraga itu baik, exercise itu baik, sports itu baik, segera dilakukan. Kalau hanya diangan-angan itu yang tidak baik. Gitu. Oke, itu tadi dari Dr. Maharani Ganis dari Dr. Ganis. Semoga dari bincang ngopi kita kali ini ya bisa teman-teman ambil manfaatnya. Ya. Meskipun kita juga berdebat dan mungkin kita juga kurang paham. saya deh ternyata dari beberapa yang disampaikan banyak ilmu saya jadi lebih banyak lagi. Semoga teman-teman juga begitu dan tetap semangat olahraga. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye bye. Terima kasih Dr. Ganis. Terima kasih Dr. Riza. Sayur.